Pertanyaan gue, kenapa resign? Garis besarnya pelecehan seksual. Kalau misalnya kamu nggak mau tidur sama saya, tidaknya kamu pegang aja. Nggak mau lah. Dia udah kayak gini, aku langsung kayak, aduh, apaan sih? Di depan lu? Iya langsung, Itu pelecehan aduh. loh. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus begitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Cocok follow it si Cocok Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Dennis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu. Oke, semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, kembali kontakan Dennis, suka-suka Dennis. Nah, kali ini kita ada di segmen posko pengaduan. Nah, sekarang bintang tamu kita adalah bintang tamu yang pastinya kalian tunggu-tunggu, karena tiap itu banyak komenan netizen mencari dia. Bintang tamu kita adalah Claudia. Yeay. Mantan Aspi dari si Abang. Oke. Gue mau nanya sama Claudia. Claudia apa kabar? Baik kak. Baik, sehat. Udah sehat. Udah sehat, puji Tuhan. Puji Emang Tuhan. kemarin sempet nggak sehat? Sempet kayak apa ya? Kayak dikurung gitu loh, kayak bingung mau kemana gitu. Oh, bingung arah dan tujuannya. Iya, udah gitu udah keluar pun masih diangku-akuin kalau misalnya masih kerja di situ gitu. Oh, sebenarnya masih kerja apa enggak sih? Enggak, Oh, enggak. Bukannya dia bilang Aspi ini lagi istirahat. ngakunya. Oh, ngakunya. Oh, gitu ngakunya. Oh, terus gitu saya mau tanya, Claudia itu kenal si Abang tuh dari mana sih? Jadi waktu itu aku ketemu tuh di Polda. Kan aku ada kayak ada masalah lah di Polda. Terus ngelihat dia lah. Dia itu kayak panutan para pengacara gitu. Aku ada punya pengacara kayak ngajakin dia foto. Saya juga sebenarnya nggak tahu dia siapa. Karena emang saya belum kayak terlalu berkecimpung di hukum banget waktu itu. Terus ketemu, saya iseng aja ngajak foto. Terus kayak nggak tahu, mungkin dia ada pikiran-pikiran berbunga-bunga gitu. Langsung kayak, kamu mau jadi Asfri gak? Gitu. Itu di kamera dia lagi interview apalah, kayak interview masuk ini loh, berita-berita kayak gitu. Terus kayak dia nanyain, kamu mau jadi, ayo kamu hari ini jadi Asfri saya ya. Saya udah minta izin sama mamanya. Ya kan bu. Ya kita kan kalau digituin ya iya kan. Emang iya kan? Iya. Ada videonya juga itu. Terus? Ya udah, akhirnya kayak dia ngasih, kamu hubungin saya ya segera gitu. Terus aku juga kayak tukeran kontak sama ibu. Aku sebutin ya. Dibip. Ya nanti Dibip. Bisa dibip. Terus kayak aku hubungin ibunya. Bu emang ada lowongan kayak gitu kan. Kayak iseng, kayak aku pikirnya ya dicoba gitu kan, karena lagi emang pengen berkasus, kayak jadi pengen belajar banyak gitu kan. Terus emang lagi berkecimpung kayak aku di hukum, jadi ambil kuliah hukum, terus kayak ya udah. Emang kamu kuliah hukum? Terus mau ambil lawyer kan. Emang pengen belajar? Ya, bukan pengen belajar juga, dia kan kondang. Jadi kayak aku pengen juga
Iya nggak sih? Enggak. Udah enggak kali Dari ya. dulu enggak. Gara-gara kakak enggak kali. Terus kan kayak apa namanya, dia kayak politiknya tuh jago gitu kan. Jadi waktu itu aku mikirnya. Jadi Politik udahlah. main. Iya, dia kayak suka kayak gimana ya caranya supaya dia bisa cepet masuk PN segala macam. Pokoknya kayak gitulah. Kayak dia datang ke Polda aja waktu itu kayak maksa-maksa deh kalau nggak salah kayak karena aku kenal ada salah satu pimpinan lah di situ, terus kayak ngomong ini orangnya kayak gini. Ya udah, terus aku hubungin, dia langsung ya udah besok ke rumah saya kita interview gitu kan. Bawa semua berkas-berkas kamu, CV segala macam udah aku bawa. Besoknya kayak ngobrol, ya udah teken kontrak itu dia bilang 3 tahun. Aku bilang janganlah 3 tahun, kan di mana-mana kayak harus training dulu nggak sih, 3 bulan lah paling enggak. Jadi kayak minta kontraknya direvisi. Untung aja minta direvisi. Oh, jadi kamu belum sempat tanda tangan kontrak? Nggak ada. Cakep, hoki kamu berarti. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, berarti ya. Tuhan masih lindungin aku sayang, sih. iya. Terus kayak besoknya dia bilang, dia langsung tuh pas udah bilang, yaudah kamu kerja di sini, gaji segini, gini. Besok langsung ke Pekanbaru ya, kalau nggak salah itu mau ke Pekanbaru. Besok langsung mau ke Pekanbaru ya. Langsung saya nggak bisa Pak besok soalnya ada kegiatan lain gitu kan. Karena kukira biasanya kan kalau teken pekerjaan tuh biasanya kayak seminggu setelah kayak kita ngobrol interview atau enggak beberapa minggu gitu kan. Ini enggak langsung ngajakin ke Pekanbaru. Habis itu si ibu bilang kayak gak usah lah dulu, nanti aja pas ke Medan baru ikut Itu dia. Pak, saat itu masih sama istrinya yang si Ade itu ya masih? Interview bareng sama dia bertiga gitu. Aku, dia, sama si bapak. Belum Aisyah waktu itu ya? Belum. Itu kan yang baru. Yang baru, ya. Itu pas aku udah keluar sih. Terus ya udah kalau gitu Medan. Udah hari ini aku. Oh jadi nggak jadi ya ke Aku Medan? ke Pekanbaru enggak. Terus besoknya kalau nggak salah tuh besok atau lusanya aku ke Medan. Udah nih touchdown Medan. Udah pokoknya pekerjaannya aku mau kerja di situ gara-gara itu. Ke Medan. Terus udah gitu sama enggak, ada juga gue pernah lihat lu tuh dia lagi di preskon tuh lagi nulis-nulis tuh. Nulis-nulis apaan sih lu? Kan Nulis apaan sih kan? iya, Gue bingung iya, ya. kakak bilang aku tuti lagi. Dia kan tuti kan? Gue Terus bilang kan, dia sekarang punya tuti, tukang tulis. kan biasanya Aspri kan harus nyatet nggak sih notulen gitu kan. Jadi Iya. aku nulis tapi aku juga bingung sih aku nulis apa karena dia ngomongnya juga kayak muter-muter itu aja. Iya, Jadi soalnya aku paling nulis tanggal mau ketemu sama A, B, C tanggal segini gitu. Paling itu doang. Soalnya ya mohon maaf menurut gue omongannya nggak ada isinya. Gue bingung mau tulis apaan bisa satu buku kali. 1 jam preskon lu tulis berapa lembar tuh habis. Paling tanggal dia mau ketemu sama siapa gitu. Dia kadang kan di press kan ada ngomong-ngomong kayak, tapi kalau misalnya udah yang kayak ngehujat-hujat aku nggak tulis-tulis. Nggak tulis hujatan. Oh, gue rasa lu tulis hujatan kali ya. Enggak. Bapak hari ini dihujat ini enggak ya? Enggak ya? Sejujurnya aku nggak terlalu perhatiin juga sih soal hujatan-hujatan. Dia kan kayak bilang sama aku, kamu perhatiin ya kalau misalnya Denis, Uya, siapa lagi, Farhat, semua itu ada update kamu kirim ke saya. Kamu harus update tentang itu. Oh, itu yang gue tulis. Dalam hatiku aku kayak, oh berarti itu pekerjaannya males banget nggak sih? Jadi kan pasti dipikiran kalau dia nih, wah dia kerja sama pengacara, gue bakal diajarin caranya sidang, siapin berkas, caranya seharusnya pengadilan, gitu. iya kan, harusnya gitu kan. Malah, aduh, nggak tahu sih kayak. Jadi total kerja sama dia berapa hari? Kalau misalnya dihitung dari yang hari pertama itu, yang ngobrol pertama itu 1, besoknya dia ke Pekanbaru aku nggak kerja, 2, terus besoknya ke Medan hari pertama, hari ketiga, di Medan tuh hari kedua, ketiga, keempat, 7 hari. Sama pas di Jakarta touchdown, besoknya aku udah resign tapi Dari main resign. Jakarta. Oh, berarti 7 hari paling bahagia hari kau dia itu ya. nightmare. Terus kayak gitu, pertanyaan gua, kenapa resign? Kenapa ya? Dia tuh, tapi aku nggak mau jelek-jelekin sih. Dia Nggak jelek-jelekin kok kenyataan. Iya, aku nggak jelek-jelekin sih, cuman kayak, aduh gimana ya ngomongnya? Tidak nyaman, gue tahu dia disuruh beresin secara dalam. Bener nggak tuh yang gue terima infonya? Itu dari mana sih kayaknya parah sih. Kayak aku mau ngakuin cuman agak-agak takut gitu. Nanti tiba-tiba langsung kayak
dia tuh soalnya tukang marah-marah Kak. Nanti dia tuh tukang marah-marah kayak Ya emang, dia bukan siapa-siapa tapi menurut gua. Kalau dia siapa-siapa gua udah kenapa-napa deh kemarin. Iya karena kayak di depan aku aja dia, saya penggal nanti Dennis. Lah nanti kalau misalnya aku kayak di sini kayak aku buka aib, itu kalau menurut aku aib sih. Aku takut kalau misalnya aku buka aibnya di sini nanti malah dibilang kayak aku apa pengkhianat kayak gitu. Enggak, kamu menyelamatkan calon-calon aspiran dia nggak digituin. Oh dia udah kalau Heeh. ya garis besarnya pelecehan seksual. Bacaan, iya. Karena yang gue dengar seperti itu. Disuruh beresin celana dalam. Terus yang kamu dicium. Dia minta nyium, nggak mau lah aku dicium. Tapi sempat dicium nggak? Sempat kena karena dia maksa. Ya sempat kena lah, aku gini-gini dia tetep gini. Ya udahlah aku kayak, ih jangan dong jangan. Tetep kena gitu. Dia ngomong kayak tolonglah gitu kan, tolonglah. Tapi bukan di sini sih kayak apa tangan aja tangan. Janganlah Pak, dia langsung gitu. Serius? Iya, tapi bukan kayak kena. Itu hari kedua. Hari kedua. Paginya. Itu parah sih. Iya, parah. Nggak Itu aja udah usah- parah. nggak usah itu sih, kayak hari pertama aja udah. Hari pertama, baru nyampe Medan, touchdown Medan. Kan aku kira bakal kayak bahagia gitu di Medan. Tidak Nggak taunya jadi pengacara. iya, hari pertama bener-bener malamnya. Kan aku lihat pas check-in itu cuman satu kartu. Aku chat Sespri, teman aku. Bang itu di atas kamarnya ada 2 emangnya. Enggak, cuman 1. Ya udah aku langsung kayak minta izin. Pak izin, saya tadi nanya sama Bang Sespri, kalau kamarnya cuma 1 doang ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya. Saya kalau bisa Pak, jangan 1 kamar, saya maunya pisah kamar gitu kan. Terus dia bilang, gak apa-apa, saya soalnya mau curhat sama kamu, pengen menjelaskan sesuatu. Saya tuh, hati saya lagi berat banget deh gitu. Kayak pengen curhat lah, intinya dia kayak pengen curhat. Terus kayak, aduh gimana ya, kayak aku, Pak jangan dong, kalau misalnya mama saya tahu ini saya pulang aja deh, gue bilang kayak gitu kan. Abis itu dia, jangan, saya cuma mau cerita curhat, tolong dengarkan dulu curhatan hati saya, kayak gitu. Udah. Kayak aku mikir, oh yaudah deh naik dulu, mau lihat kamarnya, kalau misalnya emang privacy, ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak taunya pas naik ke kamar, pintu kamarnya tuh kayak suite room, tapi pintu kamarnya tuh nggak ada pintunya, kayak bener-bener lost gitu doang. Jadi kayak ini ruang tamu, ini kamar, tapi kamarnya tuh kayak pintunya bolong gitu. Langsung aku taruh koper tuh di depan pintu. Pas saya nggak mau kamar di sini, aku bilang gitu. Udahlah kita enjoy aja malam ini, minum gitu kan, minum. Dia malah cuma nyuruh aku minum, kukira kan dia juga minum gitu kan. Terus kayak ya udah dia cuma ngajakin aku minum, tapi dia nggak minum, aku doang yang minum. Dia maksa-maksa lagi, tambah gin tonic, dia nyuruh aku nambah lah ya nggak sih. Terus kayak ya udah kayak dia curhat, terus kayak menawarkan lah kayak kamu tenang aja, saya nggak bakal apa-apain kamu di sini gitu kan. Tapi enggak lah Pak, saya tetap enggak enak lah di kamar kayak gini berdua sama cowok gitu kan. Yang kayaknya saya kayak gini kalau misalnya nikah, aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya mama saya tahu juga pasti nggak bakal boleh. Kamu jangan terlalu kaku dong. Saya bukan kaku, itu yang moralnya yang bener gak sih? Terus kayak Profesional. iyalah, nggak boleh lah kayak gitu kan. Terus dia langsung yang kayak udah dia langsung kayak cerita lah tentang kehidupannya. Dia nggak betah sama istrinya yang terakhir sebelum ini. Ya pokoknya yang bukan itu ya, itu dia katanya batin banget sama dia. Semua istrinya dia batin. Padahal saking banyaknya. Aku nggak tahu jumlahnya berapa, tapi anaknya yang ceritain ke aku sih, yang anak kecil itu ceritain ke aku kalau istrinya ada 7, ada di sini dia ceritain. Terus ya udah, saya kayak nggak mau kan 1 kamar kayak gitu, tapi dia kayak maksa terus kayak mungkin aku udah agak-agak kan minum, dia maksa banget minumnya, nyuruh minum aku ya udah juga jadi kayak dia curhat, terus aku juga jadinya curhat gitu kan tentang kehidupan aku. Terus udah curhat, terus dia langsung kayak, tapi
Jadi aku kan menceritakan mantan aku yang orangnya kayak gini udah. Terus dia, oh berarti kamu ada dong video Bokep. Dia nanya gitu. iya. Terus? Ada, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak ya udah aku kasih linknya. Terus dia nonton di depan aku. Terus kayak dia kayak nggak tahan gitu kan. Dia langsung, saya boleh nggak minta tolong sama kamu? Apa Pak? Kalau misalnya kamu nggak mau tidur sama saya, setidaknya kamu pegang aja. Nggak mau lah, gila, pegang aja dia. Kayak pegang aja. Masa? Nggak mau Pak, gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak, masa kayak gitu aja kamu nggak mau juga kalau kayak gitu. Ini saya udah gak tahan lagi, dia bilang kayak gitu. Gimana sih ya, itu urusan lu nggak sih? Kayak, ya dia minta videonya tapi aku kan biasa aja. Kayak nggak ada rasa-rasa pengennya juga, walaupun nonton video itu aku nggak ada turn onnya, tapi dia kayak aku udah nggak tahan lagi, tolong gitu, cuman pegang aja kok. Enggak lah, nggak mau, enak aja. Kalau misalnya kerjaannya kayak gini saya keluar aja. Belum aku belum ngomong itu. Kocokin, terus apa Dia namanya? ngomong kocokin gitu? Dia minta kayak pegangin, dia nggak ngomong kocokin, dia minta pegangin. Kamu nggak mau juga, dia bilang gitu. Nggak mau lah, aku bilang kayak gitu. Emang bapak kira saya apaan? Mau kayak gitu? Enggak lah, nggak mau. Ya sudah, kalau gitu saya pegang tangan kamu aja ya, kayak gitu. Nggak mau Pak, aku bilang kayak gitu kan. Kamu nggak mau juga dipegang? Enggak, aku bilang kayak gitu kan. Dia kayak udah nggak tahan lagi gitu kan. Tolonglah, saya mau keluarin ini nggak tahan lagi. Ini tuh bakal jadi penyakit buat saya, dia bilang gitu. Terus kayak aku kayak ya apa sih, emangnya aku yang harus bertanggung jawab? Kayak maksudnya dia kayak gitu, emang aku yang harus bertanggung jawab kan? Enggak mau Pak, ini nggak etis loh, bilang kayak gitu. Kamu jangan kaku kayak gitu dong. Saya nggak lama kok, cuman paling 2 menit. 2 menit ya? Aku nggak ngitungin juga, jadi iya. aku belum tahu nih. Pokoknya dia bilang paling saya nggak lama kok, paling 2 menit, dia bilang gitu. Itu cuma 2 menit? Saya nggak lama, dia bilang kayak gitu. Saya tuh kalau kayak gitu nggak lama, keluarnya tuh gampang. Abis itu kayak, ya ampun apaan sih nih, nggak lah Pak, saya nggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia udah kayak gini, aku langsung kayak, aduh apaan sih. Di depan lu? Iya langsung, Itu pelecehan loh? Itu pelecehan? Makanya kan aku bilang garis besarnya itu aku keluar sama dia gara-gara pelecehan. Ini hari pertama aku ke Medan, ini hari pertama aku kerja. Udah digituin. Dia langsung depan aku. Kayaknya mungkin itu menit pertama dia belum pegang tanganku. Gini-gini aku langsung kayak, aduh apaan sih, aku pegang HP. Mungkin aku udah jadi aku nggak lari juga, dan aku juga nggak kaget sih sama orang-orang kayak gitu kan, banyak ya. Kayak orang kayak gitu kan. Asal jangan ganggu kita gitu kan? Asal jangan kayak minta-minta pegang apa segala macam, atau enggak aku yang megangin. Ogah lah apaan. Gini-gini terus langsung kayak narik. Gitu. Lah, woi. Aku langsung, aku tuh kayak, Pak, jangan. Dia tetap kayak nariknya. Dia langsung gitu kan. Terus kayak, udah keluar nih. Emang secepat itu sih. Oh, cepat. Nggak jago. Secepat itu, terus kayak, dia langsung, terima kasih udah menyelamatkan saya. Menyelamatkan apa? Terima kasih, wah ini Pak, saya nggak bisa kayak gini Pak. Saya mau pindah kamar. Udah, tenang aja. Saya udah tahu kamu mau privacy, kamu tidur di kamar, saya nanti di sini. Dia kayak ngebela-belain sampai tidur di ruang tamu, kasur kecil, badan dia kan gede, tapi dia ngebelain tidur di kasur kecil, iya. Kasihan sofanya loh. Dia kayak bilang, saya tuh tujuannya mau membahagiakan kamu gitu kan. Saya nanti bakal kasih kamu per bulan, saya naikin gitu kan. Kamu bisa nanti dapat 10 juta per bulan atau mungkin lebih, dia bilang kayak gitu. Aku masih tahan-tahan, aku masih kayak, waduh ini pas saya nggak mau sih, aku bilang kayak gitu kan. Saya nggak mau, saya nggak tertarik. Abis itu ya udah nggak apa-apa, nanti kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Terus ya udah, kayak dia udah kayak gitu, udah nawarin, aku bilang aku nggak mau, tapi dia bilang udah pokoknya kamu tidur di sini aja, saya janji saya nggak bakal ngapa-ngapain. Kamar kamu aja yang tidurin, saya di sini aja, bilang kayak gitu. Kayak aku udah maksa-maksa itu nggak bisa maksa dia gitu loh. Kayak emang bener-bener
aduh gimana lagi ya, mau pakai bahasa apa, pakai bahasa Rusia juga dia nggak ngerti, bahasa Indonesia aja nggak ngerti sampai berkali-kali. Ya udahlah kayak apa namanya, nothing tulus aja, udah biarin aja tidur di dalam. Dia ngapa-ngapain aku baru kayak mau ngapain lah, kalau misalnya emang dia ngapa-ngapain, ternyata emang nggak ngapa-ngapain. Terus udah besoknya aku tuh curhat terus sama si sesprinya tuh, aku curhat terus, bang aku satu kamar bla 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 bla, kayak aku nggak bisa nih kalau kayak gini. Apa udah nggak apa-apa bapak ini kok apa namanya, bilang aja sama bapak besok kamu tidur di rumah Bu Eli. Habis itu udah seneng nih si besoknya bilang udah besok kita tidurnya di rumah kok, kayak gitu. Ini istri yang pertama di Medan. Terus udah seneng kan, udah packing segala macem. Dia paginya itu masih mencoba untuk kayak PDKT, kayak dia. Terus aku kagetnya kayak dia mandi di kamar, karena kan emang suite room itu kamar mandi cuma satu di kamar doang. Jadi kayak dia mandi di situ, aku keluar gitu kan. Aku pagi-pagi udah mandi, jam 5 subuh aku udah mandi. Padahal tidurnya jam 2 aku baru tidur, jam 5 aku udah mandi. Demi aku udah siap dulu nih, maksudnya jangan nanti aku siap-siap dia ngelihat aku siap-siap gitu kan. Udah ada siap, terus ya itu kejadian cium-menyium sempak dalam celana dalam itu hari kedua. Hari kedua besok pagi itu aku kan siapin barang-barangnya dia buat apa namanya, ketemu klien, terus kayak kacamatanya, masker segala macem, obat. Aku sediain, udah siap di ruang tamu, udah standby gitu kan, standby. Si kayak malah si Saspri mondar-mandir kayak kenapa sih lu nggak di kamar aja, kenapa nggak sama gua gitu kan. Kayak alasannya ngomong gitu. Udah bilang, "Bang, di sini aja dong," kayak gitu kan. Nih Bapak butuh ini gitu kan. Cuman dia kayak di bawah, "Oh iya lagi sediain dokumen kayak surat-suratnya lah kayak gitu-gitu." Terus udah aku siap-siap, udah siap di depan, dia langsung kayak manggil Claudia gitu kan. Iya Pak. Terus dia tuh kayak pakai sarung, terus nggak pakai baju. Kaget lah, kayak aku langsung kayak oh my god gitu kan. Apa tolong ambilin dulu ini apa celana dalam saya itu, kayak gitu kan. Berarti dia nggak pakai ini dong, celana dalam dong kan. Aku kayak mikirnya ih gila, masa harus kayak gini sih gitu kan. Aku kira nggak harus banget kayak gitu, cuman ya udahlah kerjaan, karena kan aku kayak mikirnya asisten pribadi gitu kan. Mungkin pribadinya itu hal yang kayak mencakup kayak gitu. Ya udah aku sediain kayak aku taruh di kasur, dia langsung ambil, langsung pakai di depan aku. Serius, itu sih pelecehan loh. Dia pakai tapi masih pakai sarung kan. Dia pakai tapi dia langsung buka sarungnya. Bagus lah badannya? Menurut Ngana? Okay. Enggak sih, gila, aku nggak mau kayak, soalnya dia nggak suka nanti kalau misalnya body shaming tuh dia nggak suka. Nggak body shaming nanya. Nah dia bilang kayak, kamu jangan body shaming saya, karena ini hari kedua aku ada kayak ngobrol, tatap kayak ngobrol lah, karena dia hari kedua itu, aku udah seneng-seneng mau nginep di rumah ibu, nggak taunya dia ngajakin lagi, terus kayak dia bilang satu kamar lagi, kayak nggak mau lah. Terus kayak apa namanya, jadi dia pas udah kejadian cium-cium dia mau nyium gitu, aku nggak mau, kayak udah kayak anak kecil, tau gak sih, kayak apa namanya, kejar-kejaran, nggak mau Pak, nggak mau. Kejar-kejaran? Iya, dari ini kan kasur, ini kasur, ini ada bangku, aku lagi sediain obatnya dia, obat lagi ada di obatnya agak banyak sih. Obatnya dia di sini, aku sediain, terus kayak cium dulu dong gitu. Aku kayak, enggak mau. Aku kayak, jangan gitu kan. Tapi dia ini dari aku di sini, aku sampai ke sini, jangan Pak, jangan, saya nggak mau loh kayak kalau kayak gitu-gitu. Aku bilang gitu kan. Tolong loh. Dia tuh mukanya kayak melas gini. Tolong loh, saya minta tolong ini sama kamu. Masa cuman kayak gitu aja kamu nggak bisa? Bukan nggak bisa, nggak mau. Aku bilang gitu kan. Abis itu, yaudah tangan aja kayak, jangan lah Pak, emangnya harus kayak gitu ya? Aku bilang kayak gitu kan. Masa cuman tangan juga kamu nggak mau. Terus kayak Masya Allah gitu kan. Kayak gini nih, kayak dia apa namanya,
yaudah biar saya pegang aja lah tangan kamu, dia bilang gitu. Sedianya saya pegang. Langsung, apaan coba? Kan aku langsung kayak, gitu kan. Sampai dia, kita meeting sama A, B, C, D, E, F, G. Sampai dia kayak ngomong bahasa Inggris, dia ngomongnya di Dia depan. Ya basic. Kayak di depan klien yang kliennya ini bisa dibilang kayak menengah ke bawah lah. Dia kayak minta tolong. Jadi kliennya ini dapat dari saudaranya dia, kayak bapaknya si Sespri. Itu kayak dari dia. Terus karena dia kayak mikir ini orang kampung kali ya, jadi kayak nggak ngerti bahasa Inggris. Di depan mereka dia ngomong, I think we have to sleep in this hotel again gitu kan. Itu kayak, what? No lah, aku bilang kayak gitu kan. No apa? No. You said that we will sleep at ibu's home gitu kan. Abis itu dia yang kayak dia kayak nggak ngerti aku ngomong apa. Sorry kalau terus gitu. Dia kayak nggak ngerti aku ngomong apa. Yes, we have to have the same room again. Abis itu dia langsung no, two room. Aku bilang separate room lah. Aku bilang kayak gitu kan, separate room. I don't want to kan you said you don't want to satu kamar lagi, bilang kayak gitu kan. One room again, gue bilang kayak gitu. Abis itu dia yang kayak we'll talk about it later. Maksudnya kayak what if kayak mereka berdua walaupun orang kampung ngerti bahasa Inggris gitu kan, masa ngomongin tentang Lagi meeting? ngajakin sama di depan klien dia ngajakin kayak kita satu kamar lagi dalam bahasa Inggris di depan orang klien yang biasa aja gitu kan. Itu menurut aku juga masa kayak gitu sih gitu kan. Terus udah selesai meeting sampai jam 11 malam. Itu meetingnya semuanya kan sama kliennya dia di Medan agak banyak lah. Ada nggak tahu sih kayak rame ya pakai dia Medan? Rame. Jadi kayak ada klien 1, 2, 3 dalam satu koridor, satu lounge. Itu kita kayak meeting sama A, B, C kayak gitu-gitu sampai lama. Jadi selesainya jam 11. Terus dia ngajakin aku clubbing karena kayak nggak tahu lah dia mau ngapain lagi, targetnya tuh apalagi aku juga nggak tahu. Pas di mobil itu dia ngomong bahasa Inggris lagi di depan si Sespri sama supir satu. We book the same room again ya gitu kan. Kenapa? No, aku bilang kayak gitu kan. Separate room yes, but same room no, kayak gitu. Abis itu yang spray ada dia. Separate, separate. Terus Dia kira spray? Dia kira spray. Spray? Dia kira spray. Kayak dia adalah kayak kita kan rekonsiliasi ya namanya ya. Jadi aku kayak menjelaskan bukan spray, itu spray. spray. Aku langsung ngomong, Pak saya mau ngomong deh tatap mata, aku bilang kayak gitu kan. Mau ngomong tentang apa? The room, aku bilang kayak gitu kan. Habis itu ya sudah boleh gitu kan. Jadi di mobil sampai di Retro, tadinya kan mau have fun gitu kan. Sampai di Retro, disuruhlah keluar si Sespri sama si supir gitu kan. Ngobrol. Ya udah aku kayak karena semalam itu aku kayak shock, jadi aku nggak sempet untuk kayak ngelakuin apa-apa lah. Jadi pas hari kedua, iya, maksudnya masih kaget gitu kan, nggak tahu mau ngomong apa, cara ngomongnya kayak gimana, cara masuk. Pastilah, aku cewek sendirian. Iya, mau gimana kalau misalnya aku kayak tiba-tiba lari, bisa aja nanti malah aku biru-biru pulang ke ke Jakarta. Iya, banyak kekhawatiran karena sendiri. Iya. Kayak aku malah kayak bawa, ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Daripada nanti ditonjokin kan kita nggak tahu. Kalau misalnya kita malah ada ketakutan sendiri lah. Kalau kita berontak malah dia soalnya orangnya keras kan. Jadi aku kayak ya udah. Terus kayak di sini kita ngobrol, itu aku bilang kalau aku nggak bisa kayak gitu. Terus kayak aku kalau misalnya emang dengan caranya harus kayak harus sediain celana dalam, terus harus satu kamar, saya nggak bisa jadi aspri, gue bilang kayak gitu. Itu yang harus kamu pelajarin jadi aspri. Karena saya sejujurnya masuk di
perusahaan dia itu bukan mau mendalami Asprinya, bukan kayak mau tahu berkecimpung di dunia hukum itu kayak gimana, caranya dia berpolitik tuh kayak gimana, itu aja tujuannya. Terus kayak malah dia ngomong, Aspri itu kan orang yang paling dekat kayak gitu-gitu. Ya pokoknya adalah kayak bahasa-bahasanya dia yang kayak dia tuh kayak nggak terima kalau misalnya dia tuh ngelakuin pelecehan gitu loh. Kayak dia menjelaskan kalau misalnya kayak, oh jadi saya bilang di malam itu, hari kedua, saya ngerasa terhina lah kalau misalnya harus disuruh saya gitu kan. Terus, kamu gitu. Iya, oh kamu ngerasa terhina, iyalah kayak gitu-gitu. Ya gitu deh pokoknya. Dia nggak merasa bersalah ya? Dia ngerasa kayak itu wajar gitu. Karena ini kan perjalanan teknis dia bilang. Ini teknisnya. Itu yang bahayanya. Ini nggak boleh dianggap wajar kalau laki sama siapapun. Dan menurut aku itu nggak wajar kalau orang tua aku tahu juga pun kayak mereka juga pasti nyuruh laporin nggak sih? Ini aku baru speak up sih. Udah lama loh sebenarnya, ini udah lama. Jadi pengen ngomongin kayak bener-bener pengen spill semuanya. Cuman tuh kayak masih mikir nanti bakal diuber-uberin sama dia, kayak nanti dicek sini-sini, kan kita nggak tahu ya dia bakal ngapa-ngapain gak sih. Nanti kita ke Komnas ya, Komnas Perempuan. Dia akan memberikan perlindungan. Komnas itu kan lembaga negara. Iya. Gitu. Aku pokoknya kayak di sini kayak bukan menjelek-jelekan dia atau menjatuhkan dia sih, enggak. Cuman kayak lebih ke bener kayak kata Kak Denis, nanti next time-nya dia bakal kayak gitu sama orang lain. Terus nggak nyaman juga aku sendiri, aku nggak nyaman kayak kalau misalnya aku nggak kasih klarifikasi ceritanya kayak gimana, nanti orang-orang mikirnya, wah kok kalau dia mau sih digituin. Saya nggak mau, nggak terima. Cuman itu apa ya, kayak itu refleks, lu nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau misalnya udah digituin. Dan pelecehan itu tidak bisa dibiarkan dalam bentuk apapun loh. Seperti yang dilakukan bukan pelecehan verbal, gue udah laporin dia. Nah, pelecehan itu tidak boleh diakan dalam bentuk apapun, verbal, non verbal, karena itu pelecehan tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Ya udah kan. Jadi kita udah malam kedua itu kan kita udah kayak rekonsiliasi, terus kayak aku udah jelasin kalau misalnya aku mau profesional, benar-benar profesional, Bapak nggak usah perlu bayar saya tambahan gitu, nggak usah tambahan. Saya sebenarnya sejujurnya nggak perlu uangnya, nggak munafik saya bilang saya nggak butuh uang, bukan nggak butuh uang. Cuman kalau misalnya dengan caranya harus kayak gitu saya nggak mau, mending nggak usah bilang kayak gitu. Kalau misalnya Bapak masih maksa-maksa saya untuk satu kamar, saya keluar hari ini juga. Kok keluar? Aku ngomong gitu. Kok keluar? Dia bilang kayak gitu. Ya udah, intinya kalau misalnya Bapak masih mau saya kerja di sini, kita harus tidurnya pisah kamar. Emangnya kamu ada bilang pisah kamar? Perasaan kamu yang bilang mau twin bed? Gak ada. Saya bilang separate room. Aku bilang kayak gitu. Oh, saya kira spray. Spray itu jauh banget, woy. Jauh ngeles. Tapi dia ngeles banget, parah. Kayak. Tapi di ujung-ujungnya dia masih menjelaskan. Ada loh Asprinya ini itu dia sampai mau nemanin mandi kayak gitu. Lah dalam hati gue, terus gue harus sama kayak dia. Kalau emang saya dari awal udah dibilangin detailsnya kayak gitu, saya udah nggak bakal mau sih. Saya bakal mikir 2 kali. Aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, jadi kamu nggak mau, dia bilang gitu. Nggak mau lah. Ya nggak mau, dia kira dia Lee Min Ho. Terus kalau misalnya di situ Jungkook, aku mau lah. Iya, kalau Lee Min Ho ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, kayak malah ayo pakai gitu. Nah ini masalahnya, kalau Jungkook. abangnya kakak. Iya, abangnya. Jungkook ini. Dia lucu ya, lucu geseknya, lucu. Jadi kayak ya udah, akhirannya kayak cuman kamu satu-satunya orang yang ngajakin saya berdebat gitu kan katanya gitu. Ada nanti. Tapi lu berani nggak takut sama dia? Di hari kedua udah nggak takut, kayak aku juga. Ini bukan ancaman sih, cuman ini kan peringatan. Kalau misalnya emang dia mau kayak gitu, aku keluar gitu loh. Karena emang itu sangat nggak nyaman gitu loh. Gila 2 hari loh, langsung digas. Itu hari kedua aku kerja. Terus besoknya udah kita tidurnya malamnya itu tidur di hotel masih, karena udah kemalaman, dia nggak berani pulang malam kayak jam 1, jam 2 kalau nggak salah, jam 1 deh. Nggak mau pulang jam segitu karena mengganggu orang rumah. Jadi kita tidur di Grand Mercure Medan, terus pisah kamar.
Aku kayak bahagia gitu. Yeay gitu kan, bebas. Jakarta? Enggak, di Medan, hari oke. kedua itu. Malamnya aku tidur udah pisah pisah kamar. Terus besoknya karena dia kalau yang tadinya mau clubbing, dia langsung kayak ya sudah, karena saya pikir ini sudah malam, besok kita ada sidang adalah sidangnya yang kasusnya gubernur itu. Karena besok ada sidang, mendingan kita balik aja malam ini. Dalam hatiku udah bete ya. Udah bete ya gitu kan. Loh kenapa Pak? Aku pura-pura gitu. Kenapa Pak gitu kan? Ya karena saya pikir ini udah malam, saatnya kita untuk istirahat gitu kan. Oh ya udah terserah. Tapi emang kamu mau gitu kan? Saya terserah Bapak lah, aku bilang kayak gitu kan. Abis itu kayak ya sudah kalau gitu kita pulang aja. Ya udah pulang. Terus kayak bete-bete gitu dia. Kayak kamu yakin? Bener ya? Berarti kamu gak mau uangin? Enggak, kayak gitu. Dia masih yang kayak, oke, kayak gitu-gitu. Masih kayak gengsi. Dia mikir kayak aku mau banget uangnya dia gitu loh. Padahal enggak. Padahal enggak. Terus itu kamu sering diajak clubbing nggak sama dia? Nah ini, itu ada lagi ceritanya. Jadi kan pokoknya selama di Medan, di hari yang, kalau nggak salah kita di Medan tuh 5 hari, 4 malam. Besoknya saya, udah nggak betah itu, saya kayak ngechat mama saya, kayak bilang, kayaknya nggak mau kerja di sini deh, mama udah langsung suruh pulang sih. Cuman aku kayak masih nggak enak, masa iya langsung pulang gitu kan. Nggak enak kalau kabur gitu kan, jelek nanti akunya. Kayak ya udah, nantilah paling nggak, ngapain aku nanti yang rugi, udah diajak ke sana, terus kayak aku pulang bayar tiket sendiri, biarin aja lah, tunggu aja. Yang penting kan kita kerasin balik dia gitu. Yang penting profesional. Kayak tegas, lebih ke tegas sih. Terus akhirnya besok-besoknya udah di Medan itu 2 harinya lagi, dia udah nggak macem-macem, cuman masih mencoba gitu, masih mencoba untuk kayak dia bilang kan kita nggak tahu takdir Tuhan, dia bilang kayak gitu. Terus kayak dia menjelek-jelekan istrinya dia di depan aku. Ngapain coba? Kayak mau mengambil simpati. Ya kamu kasihan. Iya, biar kasihan ke dia. Ya, padahal aku malah nggak respect lah. Iya, masa istri kan sendiri keluarga di rahasia kan? Enggak, udah gitu walaupun kayak gitu kan, masa istri sendiri dijelek-jelekin, itu kan emang pilihan lu ya. Masa langsung kayak dijelek-jelekin, ya nggak respect. Terus udah pas pulang aku udah bahagia banget, akhirnya pulang gitu kan, langsung berhenti. Itu udah nggak masuk, paginya udah nggak masuk. Oh, udah nggak masuk besokannya? Paginya udah nggak masuk, kan touchdown Jakarta kita langsung ke Grand Hyatt. Itu ada meeting ini yang ijazah. Oh, ijazah yang ketemu sama itu. Gangga. Iya, dia panik ya lihat konten ijazah gue ya. Terus istrinya nangis sih. Kayak hati-hati ya, kayak gitu-gitu. Terus kayak di situ meeting, pas meeting lagi sama MZ. Sempet MZ kan di Pullman. Di Pullman ya. Iya. Jadi setelah Tahu semua kan gue. Iya, tahu. Terus makanya aku dari awal tuh kayak mikir, ini jangan-jangan Kak Denis tahu dari dia sendiri lagi, dia Gak ngasih. mungkin ya. Kirain kayak waduh nanti. Jadi aku tuh sebenarnya mau ngasih informasi tuh udah lama, cuman kayak masih mikir-mikir settingan lagi, nanti gue kena lagi gitu. Gak mungkin setting. Gue settingan sama di katanya lebih bagus dikit apa? Gak pernah settingan. Besoknya aku langsung kayak nggak masuk. Dicariin cantik kemana sama ibu-ibu, cantik kemana gitu kan. Dia gengsi kayak dia mungkin udah firasat kali ya, kayak wah kalau dia nggak masuk gara-gara ini pasti gitu, nggak mungkin nggak. Habis itu kayak dichat-chatin gitulah. Terus kayak aku kayak wah nggak enak juga, setidaknya ngasih surat resign gitu kan. Habis itu aku datang, aku udah bawa surat resign. Terus datang kayak kasihan gitu loh, kalau misalnya dia kan lagi dihujat-hujatnya itu. Oh, iya. Aku tuh nggak tahu loh, hati aku tuh emang baik loh, parah loh. Terus kayak aku masih kayak mikirin, terus kayak mikirin kayak orang-orang yang kerja sama dia, pikirin si Sespri. Kalau karyawannya baik-baik, pada kasihan kok sama karyawannya. Aku kasihan juga kalau misalnya aku kayak langsung kayak laporin dia atau sebenarnya aku kasihan juga sama yang kerja, cuman gimana ya, aku batin sendiri juga. Udah pada keluar kan yang kerja juga. Iya sih. Terus udah aku nggak masuk, terus kayak aku datang lagi, gak taunya dia kayak masih ini loh, kayak nggak berprinsip. Tadinya dia bilang dia udah profesional, dia bilang ayo ikut
entertain dulu, dia bilang kayak gitu kan. Entertain dulu, kamu baru pulang dari Medan gitu kan. Diajakin clubbing. Gimana? Tapi clubbingnya kayak ada cewek-cewek joget gitu kayak apa? Striptease. Iya, striptease kayak gitu-gitu. Di mana, apa sih Malioboro? namanya? Iya. Malioboro. Iya, aduh. Iya. Enggak di selatan clubbingnya. Aku udah Di ngajakin kota. ke Sky yo gitu Iya, kan, ke bukan. Sky gitu. Nggak mau dia. Ini adalah salah satu tempat hiburan malam Jakarta yang paling bagus kata gitu. Ya udah ke situ. Bagus ada striptease-nya. Terus ngeri kali ya gue Udah begini. gitu, ya udah gitu kan maksudku kayak masa diajakin kayak gitu sih? Nggak profesional lagi nih orang. Elah udahlah kayak males gitu kan. Terus dia minta lagi video bokep lagi gitu. Setelin dulu. Kamu login dong di sini gitu kan. Tadi kan lihat dari HP aku, terus kayak pas di Malioboro dia minta login di HP dia gitu. Pakai HP dia nontonnya? Iya, pakai HP dia. Ya udah dia nonton kan. Cuman aku kayak aduh ya ampun parah banget sih ini orang. Terus dia tuh ruangannya Malioboro tuh kayak satu ruangan panjang, itu ada tutupannya. Aku udah bilang jangan ditutup lah, ngapain ditutup? Aku di situ berdua doang sama dia. Dia kayak nyuruh si Sespri sama si driver ajudan, driver sekalian ajudan. Keluar gak boleh di situ, harus cuman aku doang. Kayak minta privacy sama aku. Gitu kayaknya dia tuh kayak bertujuan untuk bikin mancing aku sange ya. Iya, mancing. Dia kayak nonton itu terus dia langsung ngomong gini, kamu emang nggak ada perasaan kayak pengen gitu? Nggak. Ada, Pulang kayak gitu. pengen muntah gitu kamu. Nggak gitu, nggak ada. Habis itu, oh kamu hebat dia kayak gitu-gitu. Saya salut sama kamu gitu kan. Iya. Aku bilang kayak gitu aja, kayak udah nggak respect. Aku bener-bener kayak, apaan sih ini orang. Dicekokin minum nggak? Ada disuruh minum. Aku kan minumnya mahal ya, sorry. Aku minum mahal, kayak aku minta, nah kalian ada, gitu kan. Di situ nggak ada. Di situ nggak ada gitu. Aku nggak menjelek-jelekan Malioboro-nya ya, karena Malioboro itu sebenarnya punya bapaknya temanku. Aku nggak jelek-jelekin, cuman di situ nggak ada. Mungkin kan karena yang datang ya macem abangnya Kak Denis gitu kan, yang nggak. Jangan striptease. Ya udah kayak gitu. Terus minum apa aja lah yang bikin oyong. Oyong apa sih? Kayak keliangan gitu, bikin oyong. Terus kayak aku kan emang jago minum, Manado, orang Manado jago minum. Mau kasih aku cekokin berapa juga nggak bakal kecuali lu taruh obat di situ. Cuman kan aku selalu kalau minum tuh aku tutupin tisu, dimanapun itu aku selalu tutupin tisu. Kayak udah minum terus karena kayak udah kayak dia ngasih nambah lagi satu, kayak udah habis kan, maksudku udahlah satu gitu kan, dipesan lagi. Pesan lagi tapi nggak minum, kayak aku kayak buang ke bawah. Buang ke bawah, dia lagi nonton kan. Kayak pura-pura minum terus kayak taruh di bawah, buangin gitu. Emangnya aku ngapain lagi kan mau mulut sakit lah nanti aku. Ya udah kayak aku buang. Terus kayak dia nggak berhasil lagi untuk mendekati aku, jadi dia langsung bete ngajak pulang lagi. Kita pulang aja. Karena aku kayak mondar-mandir, aku nggak di dalam doang, aku keluar juga. Keluar ruangan yang ada tutupnya itu aku keluar kayak liatin joget-joget striptease-nya. Ada siapa aja di situ? Cuman aku, dia, Sespri satu sama ajudan plus driver. Oke, terus kamu berdua aja gitu? Terus aku di ruangan yang kayak ada kelambunya, berdua. Kelambu, ngapain coba? Iya, terus kok dia bisa berani nyuruh kamu buka bokep gitu ya? Iya, emang dia minta. Kan karena yang aku bilang kemarin yang hari pertama di Medan kan aku bilang aku tipsi. Jadi kayak aku menjelaskan kalau misalnya aku punya mantan terus mantannya suka kayak gini. Terus kayak dia minta videonya, makanya dia kayak udah nggak kayak mikir dua kali buat minta lagi. Kayak ya udah, nggak tahu, coba cek HP-nya terus ada di situ Twitter. Twitter bokep. Di situ. Ya udah. Terus besoknya dia kayak udah kayak nggak ngehormatin aku. Padahal aku masih yang kayak mau tuh datang lagi yang pas yang di Malioboro, aku masih mau kayak kerja sama dia. Padahal masih kasihan ya sama dia? Aku masih kasihan parah. Cuman dia nggak respect aku lagi gara-gara pas hari besoknya itu dia kan kayak suruh Claudia datang ke rumahnya dia yang jauh di ujung kulon.
Jaga Karsa ya? Di mana ya? Tadi gue dari sana. Iya jauh kan? Jauh kan? Jauh. Terus udah gitu aku dari Kemayoran. Kalau misalnya aku ke sana, padahal dia tujuannya mau ke Polres pusat yang di Kemayoran itu, kalau nggak salah pusat ya, Polres itu. Terus kayak kan bisa aja kayak aku ketemu sama dia di situ. Di situ atau di Polda gitu aku lupa. Kayak Bang bilang sama Bapak aku langsung kayak ke tempat tujuan aja. Dia langsung kayak ngechat Kak kalau mau kerja sama saya ikutin apa perintah saya. Aku kayak lu kira aku mau kerja sama lu? Enggak gitu loh. Gue kayak sama lu masih gara-gara kasihan gitu loh. Kayak masih menghargai, padahal dianya aja nggak ada ngehargain gitu kan. Nggak ada, ya udah. Aku langsung resign, nggak mau pakai surat-surat lagi, aku nggak mau ngasih surat, aku langsung kayak mengundurkan diri. Terus dia langsung ya sudah, dia kayak gitu, kayak gengsi kali ya, gengsi. Ya udah gengsi. Terus ya udah aku besoknya hari itu juga aku udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Udah itu udah kasih resign. Udah nggak surat resign tapi kayak melalui pesan WhatsApp. Dan dia udah iyain, ya udah dong, nggak ada masalah berarti. Dia nggak nyari lu? Udah enggak. Berarti kan dia nggak butuh dong. Nggak butuh, ya udah bagus lah. Terus lu yang mengenalkan yang baru? Pas preskon yang sama FBI itu loh, yang mana ya, yang pokoknya ada yang preskon aku ada sama temanku, itu aku kayak nyari pengganti lah, maksudnya kan karena teman aku juga lagi butuh kerjaan. Udah aku masukin, buat ibu-ibu tuh yang di Jakarta tuh bilang, ini bukan pengganti kamu kan? Dia bilang kayak gitu. Aku bilang bukan, tapi tiba-tiba kabur gitu. Bukan kabur kah itu, menyelamatkan diri lah. Siapa yang nggak trauma, cewek mana yang nggak trauma kayak gini, dan posisi lu kan single. Terus kayak gitu pas lu resign akhirnya? Si Sespri sih yang kayak, jangan ini ya Kak, jangan cerita-cerita ke orang kayak gitu. Tenang, dia ngomong jangan cerita? Tenang aja, aku bilang kayak gitu. Aku nggak tega juga lah, aku bilang kayak gitu kan. Cuman ternyata pas dijalanin aku nggak ngapa-ngapain, diem aja. Kak Denis kayak bikin podcast, terus kayak menjelaskan detailsnya, dan ada beberapa yang kayak agak kayak aku pengen klarifikasi kayak masalah celana dalam, bekasnya dia aku pegang itu enggak kayak gitu-gitu. Jadi kayak pengen kayak aku gregetan gitu loh, kayak enggak gitu, aku juga nggak mau kali kalau misalnya terlalu gitu-gitu banget gitu kan. Jadi makanya kayak aku bukan cadang bekas tapi cadang baru. baru tapi udah gitu dipakai di depan aku kayak gitu. Dan itu tanpa sepertujuan lu ya? Langsung aku makanya pas hari pertama itu shock kayak aduh bisa pingsan kali. Bisa pingsan? Iya, karena shock gitu kayak ngelihat kelakuannya dia yang kayak gitu. Terus kayak gitu pas elunya berhenti, orang dari dia nggak ada, cuma itu aja bilang kayak wanti-wanti kalau misalnya jangan kok, please ya jangan diiniin. Makanya aku kan kayak ada yang hubungin kayak nanya-nanyain tentang dia tuh, aku masih belum. Bininya tahu nggak dia gituin tuh? Si Sespri bilang kalau dia cerita ke bininya, terus kayak si bininya bilang ya makanya lah abang itu udah aku bilangin, udah aku wanti-wanti jangan kayak gitu sama Claudia, kata kayak gitu. Tapi masihnya dia kayak gitu. Udah ngomong gitu doang, kayak nggak ada perasaan bersalah. Nggak ada, malah pas aku ganti, yang aku bawa pengganti, dia langsung yang kayak janganlah kayak gitu. Apaan sih? Tapi ini emang gunanya lu speak up ini untuk mencegah kejadian nanti di kedepan harinya aspirasi-aspirasi digituin. Karena ya pasti ya kalau lu digituin ya menurut gue. Yang lain juga pasti digituin nggak sih? Aku udah curhat sama teman aku, ada temen emang bener-bener deket banget, aku bilang sama dia kayak ini nggak bisa didiemin woy, mungkin dari gua di sini, mungkin emang ada orang-orang yang kemarin dia nggak berani speak up gitu kan. Ini waktunya gua kayak speak up deh kayaknya, karena dia kayak ngelakuin kayak gitu-gitu semua ada buktinya juga kok. Gue nggak yang kayak ngomong kosong. Iya, gue nggak kayak ngomong kosong. Gue cerita di sini kayak menjelek-jelekan, maksudnya kayak ngebuka aib dia orangnya kayak gimana sebenarnya. Itu nggak yang kayak cuman gue ngomong doang, nggak omong kosong doang. Ada semuanya. Kita buktiin aja. Kalau kenyataannya bukan buka aib. Makanya kan maksudnya aku ngomong kayak gini juga ada buktinya gitu loh. Jadi kayak boleh sih dibuktiin. Gitu. Terus segitu dia pernah ngancem lu nggak? Ngancem sih enggak sih. Dari pihak sana nggak ada sama sekali? Enggak. Okay. Malah mereka takut, malu ya? Kayaknya tuh kayak agak-agak takut tapi gengsi. Kayak gengsi mau memperlihatkan, kan dia kan powerful kan katanya. Kata dia, ya. Menurut dia powerful kan. Dia. Kan dia selalu maki-maki orang. Galak ya? Iya, kayak
temperamen. Nah, terus gitu gue mau tanya, pertanyaan gue, lu ada rencana untuk melaporkan ini nggak? Karena menurut gue ini pelecehan. Tergantung sih, kayak aku kayak ngobrol ke orang. Biasanya aku kalau apa-apa tuh kayak ngobrol sama orang tua dulu, mama, papa gitu. Karena takutnya nanti malah jadi masalah kayak gitu. Cuman kemarin menurut kakak gimana? Komnas HA, gue temenin. Komnas HA ini parah menurut gue, kalau dia didiemin, kasihan yang nanya. Dan ini akan menjadi suatu hal yang wajar bagi mereka. Dan ini menurut gue sangat tidak wajar lah. Kayak ya gimana ya? Aku tuh sebenarnya masih yang kayak kasihan sih. Kasihan sama siapa? Yang kayak kerja sama dia kayak gitu, terus kayak istrinya, anaknya nggak sih? Kalau misalnya kayak Istri yang mana? Baru? yang bukan si Aisyah? yang di Jakarta yang ke berapa? Ke-7 ya? 7. Siapa Kan ya? sekarang istrinya 8 ya? Yang ke-7 ada. Kayak kasihan sama dia sih, maksudnya kan nanti dapat uang dari mana? Aku tuh sampai mikirin ke situ gitu. Aku masih kayak mikirin orang lain, cuman ya gimana ya? Dia kayak ngelakuin orang lain juga nggak respect. Jadi, bro, do to others as you would have them do to you. Jadi ya lu harus hormatin orang. Kalau misalnya gua hari ini atau besok atau minggu depan ngelaporin lu, kayaknya wajar nggak sih? Tapi kalau misalnya kan, dia kan pasti kayak neror. Nggak sih? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Pasti lah, biasanya pasti teror. Kalau Disomasi misalnya, minimal. kalau misalnya dia neror, pasti aku kayak masukin sosmed aja udah nggak sih? Atau nggak aku kirimin kakak dulu? Nanti nggak usah kirim gue, kirim langsung ke Komnas aja. Oh, gitu? Sama ke Polda aja. Ya. Boleh. Ya udah kayak gitu sih, palingan. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Nah, tuh gue mau nanya. Kan waktu itu kan yang abis lu dari Medan, lu tuh ke Hayat. Dia ngurusin masalah ijazah. Karena dia ingin klarifikasi kalau misalkan ijazah dia asli. Dari Jakarta itu pas sampai Jakarta itu ke BNI dulu. Aku nggak tahu sih ngapain, dia kayak nyuruh aku tunggu di depan. Tapi itu kayak hari itu bener-bener kayak krusial banget. Dia kayak cari-cari orang univnya kali ya. Orang universitasnya. Iya. Terus pas udah dapet kontaknya dia langsung alhamdulillah, inilah jalannya Tuhan, dia bilang kayak gitu. Aku diselamatkan kayak gitu-gitu. Ya pokoknya kayak kelihatan ketakutan gitu. Oh ini Dennis nanti saya penggal kayak gitu. Gue mau dipenggal. Ya. Penggal emangnya kurban gila. Enggak mau itu aja lah waktu itu ya. Iya, parah banget gila. Dia kebayangnya mau penggal gue. Masa dia agamis nggak sih? Iya, itu yang gue gak suka juga. Kalau Masya Allah. agamis itu harus sesuai dengan perilakunya ya. Dan menurut gue itu dia tidak sesuai. Udah gitu aku tuh gak sukanya kayak dia menjelek-jelekan Hotman gitu kan. Kayak, nggak menghargai wanita. Apa kabar lu? Apa kabar lu? Apa kabar? Masih, boleh lah. Kayak dia malah terang-terangan, dia malah kayak di belakang gitu. Udah tau lah aku, dia ngapain. Cuman, udah tau lah. Tahu lah. Ya bedanya Hotman di HW, si abangku itu di mana? Mario. bedanya 11-12. Mario, hotel. Gitu. Kalau hotel seringnya di mana tuh? Dia langganan Mercure. Kalau mau minta diskon kayaknya kasih itu aja, kode nama dia aja mungkin dapat diskon kali ya. Oh iya. Dengar-dengar sih dia suka kasih kartu nama. Oh gitu. Buat minta diskon. Iya, maksa lagi. Maksa ya? Maksa dia tuh minta diskon, masa saya nggak dikasih diskon kayak gitu-gitu. Ya. Akhirnya dapat Emangnya harus. Iya, terpaksa gitu, kayak terpaksa ngasih karena dia marah-marah. Manajernya paling kayak ngasih. Terus gue juga dengar katanya karyawannya itu ijazahnya ditahan, bener nggak tuh? Kayak kalau itu nggak terlalu tahu sih. Kalau aku cuman kasih kopian sampai si Sespri tuh bilang cuman kamu aja ijazah yang ngasih kopian doang. Claudia gitu. Oke. Gitu sih. Terus gitu. Aku udah cerita. Akhirnya ya. Lega nggak lu cerita? Lega tapi masih agak deg-degan lah. Kan kita nggak tahu nanti tiba-tiba dia cek pos aku terus kayak datangin, Claudia kenapa kali ini? Gue videoin kalau dia kayak gitu. Nih ngapain lagi datengin hidupku? Kemarin udah nggak apa-apa keluar aku. Kenapa tiba-tiba datang nggak sih? Oke. Terus gitu terakhir ada pesan nggak yang mau disampaikan buat si abang gue itu? Apa ya, nggak ada sih, kayak I don't give a fuck about your life. Kayak ya berbuat baik aja lah, hormati orang, jangan kayak ngerasa super power
kayak powernya gede gitu. Karena orang malah nggak respect nggak sih kalau kayak gitu, kayak terlalu ngasih lihat powerful, padahal nggak. Oh enggak ya? Kayak menurutku omong kosong kayak gitu, nggak usah lah kayak gitu. Terus sayangilah istrimu, jangan kayak gonta-ganti, kasihan woi. Terus Itu aja sih. jangan pakai sarung doang. Ya apa? Jangan pakai sarung doang. Oh iya, gila. Masa kalau pakai sarung dia sendiri sama keluarganya nggak apa-apa lah. Masa orang yang nggak kenal juga lu pakai? Ya, jangan temen gue, lu juga pakai sarung di depan dia. Dia nggak cerita sih tapi. Pakai sarung nggak apa-apa, tapi pakai baju. Pakai baju ya, udah parah banget ya. Ya, terus kalau Hati-hati nanti ke mimpi loh. anjing. Anjing. Terus kalau sayangan gue ya pakai baju jangan Kayaknya kalau misalnya nanti dia ada kayak video keluar gitu pasti kayak pikirannya, bayangannya, gila. Gimana kalau misalnya dia pakai sarung ini bentukannya gimana? Terus kok dia bisa sih ngomong ke orang-orang gue video call dia tiap bangun tidur? Emang iya? Itu si Mama Neti yang bilang. Asbun gak sih? Asbunnya, langsung bangun tidur video call dia. Gimana? Emang asbun gak sih? Aneh kali. Udah gitu, aku kesel banget yang kakak dibilangin apa udah turun apa? Turun mesin. Turun mesin Iya. apa? Pamerin toket, berarti lu perhatiin dong? Iya, Nggak sih? Iya. Perhatiin dong, suka Perhatiin juga dong, padahal. itu Nggak termasuk. suka yang gede lah, udah sih ngaku aja, anjir ngapain sih? Kayak Nah itu pura-pura. dia yang gue bilang itu termasuk pelecehan verbal. Pelecehan itu terjadi kan bukan secara verbal sama fisik sama non fisik. Yang dia lakuin ke lu lebih parah. Yalah, Mm-mm. gimana kalau kakak datang ke pressconnya dia terus langsung kayak diajak ke Malioboro, terus kayak kocokin gitu. Gila. Kakak ngapain itu? Kakak bakal ngapain? Gue tampol. Langsung pegang tangan gitu. Oh, Tapi sampai pukul lagi jijik kali ya. iya, udah gitu kayak dia langsung gitu. Aduh. Berapa hitungan menit? Dia bilang 1 menit aja, 1 atau 2 menit aja. Gak mau lah, lama itu menurutku. Terus dia Masya Allah lagi. Masya Allah, masa kayak gitu aja kamu gak bisa? Bukan gak bisa, gak mau. Bedain. Bedain nih, gue begini anjing. Geli banget. Gue langsung kebayang dia dengan guci kuningnya itu. Gak kuat gue. Kuning sama peci. Iya, ngeri kali loh. Sama peci. Untung cuma 3 hari ya. 3 hari di Medan, 2 hari di Jakarta. 1 hari hari pertama, besoknya dia ke Pekanbaru, aku nggak ikut 7 hari. 7 hari ya. 7 hari itu sebenarnya aku udah keluar lama, terus kayak si ibu ada sakit COVID, terus aku kayak bilang cepat sembuh gitu kan. Terus kayak dia langsung kayak masukin story, dia bilang, aduh nih anak udah lama nggak kelihatan, cepat sembuh juga ya. Jadi kayak dia membuat publik itu kayak berpikiran kayak aku lagi sakit makanya izin gitu. Emang sakit kan, trauma. Padahal trauma parah, kayak kalau misalnya ngelakuin itu 2 kali ya ogah. Mau ke Medan lagi? Ke Medan lagi untuk jalan-jalan iya, cuman kalau sama dia no. Enggak ya? Enggak. Ngeri ya? Iyalah, mau ngapain? Nanti disuruh ngocokin lagi. Disokin lagi anjing. Nanti dia langsung yang kayak glimpse of us, kayak tempat ini kan kita pernah ngocok-ngocokan. Anjing. Glimpse of us. Makan durian ucok nggak? Iya, tapi aku kan nggak suka duren. Oh, gitu. Terus tau nggak sih dia kan kayak ngajakin ke duren. Itu hari kedua apa ketiga gitu, lupa aku. Pokoknya dia ada ngajakin. Terus apa namanya, pas udah sampai ramean. Ternyata aku nggak suka. Terus dia langsung, kenapa kamu gak bilang kalau nggak suka? Kalau kamu bilang kamu nggak suka, saya nggak bakal kesini. Berarti dia mau ngapain harus kayak gara-gara aku. Dia bilang, karena kan saya mau membahagiakan kamu. Makan duren bahagiain. Makan duren, dia mau bahagiain aku dengan cara makan duren, guys. Terus kan dia bilang kan mau naikin gaji 10 juta, lo nggak mau? Ya kan? Nggak mau lah kok. Kalau misalkan dia kasih ini misalkan 200 juta, mau nggak lo? Nggak mau juga, Nggak mau juga ngapain? ya? Ngapain loh. Nggak, karena bukan kayak, enggak sih, aku juga nggak, gimana, aku pamer dikit ya, HP aku juga sama nih kayak dia. Udahlah. Kayak, bye. Gak sih?
Udah, terus gitu. jangan sombong guys, jangan sombong. Oh, iya. Sombong nggak boleh, tapi iya Udah boleh ya. sombong kan kakak ada ngasih dia DP buat beli Lambo kan? Iya. Nggak beraninya dia. Nggak tahu, kayaknya nggak mampu deh. Iya Udah makanya expired. kan udah kayak gitu kayak sombong, jangan sombong. Itu masih ada gue nggak sih yang gue bawain mobil? Lu kemana tuh? Udah itu tanggal berapa ya? Kayaknya udah keluar deh. Lu keluar ya? Pas ya udah keluar. Tapi dia tengok-tengok mobil kita, dia suka gitu, dipegang-pegang. Oh gitu. Iya. Tertarik tapi kan belum ada dananya. Mobil. Tapi dia bilang sih ada pulau di Batam. Iya, katanya dia, gue mau nanya, dia bener tuh dia punya pulau di Batam. Aku nggak tahu Pernah- kalau itu. Aku nggak tahu kalau itu. Oh, nggak tahu Aku ya. nggak tahu. Kok kebun sawit? Nggak tahu juga. Tapi dia ada ngaku-ngaku. Dia bilang dia ada beliin istrinya itu kebun sawit itu. Sawit apa toge? Sawit sih dia bilang. Sawit inti apa plasma? Entah urusan dia sih kayak. Tapi istri-istrinya baik ya? Baik sih. Aku juga bingung kenapa bisa baik ya. Akur juga akur. Akur? Akur. Hebat ya? Dia bilang katanya sering datang ke rumahnya Bu. Kok bisa ya? Nggak tahu makanya. Nggak tahu kayaknya dia. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Tapi kalau perlakuan dia sama karyawan-karyawan yang lain baik nggak? Karyawannya bilang dia baik. Nggak ada. Gue nanya lo. Jangan kaget gitu dong. Enggak, Perlakuan dia terhadap karyawan-karyawannya. Karena pas aku keluar itu 1, 2, 3 orang juga keluar. Kayak mereka kayak nebak nih, oh Claudia pasti nggak bakal lama. Terus pas aku keluar dari grup langsung kayak pada, kalau kenapa gitu-gitu. Terus ada juga lawyer 1, aku juga keluar, dia bilang kayak gitu. Aku juga keluar loh, dia bilang kayak gitu. Aku udah batin banget. Batin? Iya, terus Jawabannya pas kemarin aku bikin story di IG, terus kan ada yang kayak ngechat, ayo dong spill kayak gitu. Nah terus ada juga mantannya bagian dari kerja di situ juga kayak ngomong, spill aja deh, gue juga kayaknya sakit hati gitu bang kayak gitu. Iya, banyak yang sakit hati. Kayaknya banyak yang sakit hati sih. Driver ada juga yang dia kayak pecat gitu. Padahal menurut gue wajar lah dia kalau misalnya kayak apa sih namanya, dia komplain. Jadi si driver ini komplain kerjanya kayak sampai subuh, padahal dia rumahnya jauh di Depok. Depok ke bolak-balik. Kalau misalnya kayak di Kemayoran itu nggak apa-apa dulu, soalnya sempet tinggal di Kemayoran. Dia kayak baru 5 bulan atau 4 bulan tinggal di rumah yang tadi kakak datengin. Terus kayak udah Rumahnya kosong kok ya tadi ya? nggak tahu, kabur kali, takut kabur ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Dia sekarang misterius sih. Terus tapi bagusnya gimana ya, kan dia kayak dia laporin kakak nggak sih, kayak laporin di dari sana. Di Sumut katanya. Aku nanti hari Rabu mau ke Kalimantan sih. Apa aku laporin di Kalimantan? Gak usah. Di Papua aja kalau Ya, bisa. goblok. Kalau mau ikutin cara dia. Ya nggak sih? Biar dia bolak-balik jalan-jalan lah ke Kalimantan. Bagus tau. Terus dah, habis itu mau apa lagi? Lanjutnya? Udah sih kayak. Udah sih. Nah, Claudia juga mau cerita spill kelanjutannya di YouTube-nya si Claudia. Nama YouTube lu apa? Claudia Senduk. Claudia Senduk. Claudia Nanti lu- Senduk. Claudia Senduk. Senduk apa sih? Nama Senduk panjang. tuh nama marga. Nama marga. Oke guys, nah buat kalian jangan lupa di subscribe YouTube-nya si Claudia yang baru. Nah Claudia akan menceritakan semua keluh kesahnya dan betapa bahagianya dia kerja sama si abang gue di situ. Nanti gue ceritain tuh Bisa, semuanya, ya kan? Perjalanan Boleh. 7 hari bersama abang. Iya 7 hari. Oke deh guys, sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya. Bye!